Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan topik kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari kelompok kami sendiri, yang akan kami jelaskan yaitu tentang sebuah kasus yang termasuk dalam pasal 28, yaitu kewajiban berkumpul dan berpendapat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratu Alia Mubita dari kelas 12 MIPA 6 KBC dengan nomor presensi 17. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang sudah ada sejak ia lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya dengan kesahannya sangat kuat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya yaitu terdapat pada 1 pasal 28E pada bab 10A tentang hak asasi manusia. Ayat 3 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya, memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilaturahim, sampai kepada pendekatan secara pasif. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Oktober 2020 terdapat salah satu pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang terjadi di Indonesia, ialah pada saat sidang paripurna pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa pelanggaran pasal 28E UUD 1945 dimulai saat Irwan, seorang anggota DPR fraksi Partai Demokrat yang hendak memberikan keberatannya atas rancangan undang-undang tersebut. Namun, di saat menyampaikan pendapat, diketahui bahwa Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, mematikan mikrofon yang digunakan oleh Irwan. Pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dania Nabila Rianti Putri. Perkenalkan, nama saya Daniah Nabila Rianti Putri dari kelas KBC MIPA 1. Hal yang dilakukan oleh Puan Maharani merupakan bentuk pelanggaran hak berpendapat. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28E sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal ini, negara tidak memberikan tindakan sama sekali, tetapi malah bersikap acuh. Padahal, negara harusnya bersikap menghormati atau yang disebut juga obligation of respect, melindungi obligation to perfect, dan memenuhi obligation to fulfill kebebasan berpendapat.
Apabila hal ini terus dibiarkan, maka keberadaan Indonesia yang merupakan negara demokrasi dapat terancam karena kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintahan perlu memperbaiki 3 aspek penting dalam perlindungan kebebasan berpendapat, yaitu mulai dari pengaturan hukum dalam kebebasan berpendapat yang jelas, tidak rancu, dan melindungi dari segala aspek. Penegakan hukum yang baik, serta memberdayakan budaya kesadaran hukum yang baik kepada masyarakat.